Shalom Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengakhiri tahun ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan mendedikasikan ibadah malam hari ini hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di gereja, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita sepanjang malam ini dalam tangan Tuhan. Kepada Tuhan yang mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kami membawa korban syukur kami malam ini Tuhan. Kepada Engkau Allah yang setia. Bersyukur, bersyukurlah sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Bersyukur, bersyukurlah sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat. Kita berkumpul, kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Mari sambil bangkit berdiri, bawa syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah
sebab Ia. Ini yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur, amin, meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Hanya kepadamu Tuhan, yang layak terima pujian, yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Hanya Kau Tuhan, sesungguhnya hanya Kau Tuhan, dipuji, disembah selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Kami bersyukur untuk sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaanmu yang sempurna, kesetiaanmu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur, amin, meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Kita berkumpul memuji Dia. Setiap kami datang menghampiri Engkau Tuhan, kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Ini yang kami tahu Tuhan. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Antara engkau dengan Tuhan secara pribadi katakan, kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Yakinkan setiap kami Tuhan. Dialah Alfa dan Omega, Dia
percaya Tuhan, Engkau Alfa dan Omega bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Amin. Berapa banyak yang percaya Allah yang kita sembah Allah yang sama di tahun 2021. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada
kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari jemaat Tuhan saja. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, saya mau dengar jemaat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Mana suaranya? Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ini yang kami percaya Tuhan. Kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari setiap kami. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari bersama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya
untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Haleluya. Dari awal kita angkat pujian ini. Tangan Tuhan tak kurang tajam untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mukjizat. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Hanya di dalam-Mu, Tuhan. Bersyukur kepadamu. Hanya di dalam-Mu, Tuhan, ada mukjizat. Ketika kami bersyukur, ketika kami bermazmur kepadamu, Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu 1-2 menit ke depan. Mungkin ada banyak hal kita sulit untuk mengucap syukur. Ada bagian-bagian yang kita sulit untuk mengucap syukur. Pujian ini mengajar kita ada mukjizat saat kita bersyukur. Bersyukur untuk apa yang kita miliki saat ini. Bilangan 14 ayat 1-38. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini
supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran,
yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa keterkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan, yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu akan mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu, saudara. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada di penghujung tahun dan siap masuk di tahun yang baru. Dan Tuhan, kami mau apa yang jelek, apa yang salah, apa yang kilaf, apa yang tidak menyenangkan Tuhan di tahun yang sebentar kami lewati ini selesai. Dan kami masuk di tahun yang baru dengan langkah yang baru, dengan motivasi yang baru, dengan iman yang baru, dengan hati yang murni. Maka kami mau selesaikan semua yang tidak baik, dan kami mau berjanji lakukan yang baik untuk kedepannya. Bicara kepada kami Tuhan, sehingga setiap kami benar-benar diberkati Tuhan lewat ibadah pada hari ini. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Dan shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Kita sudah mendengarkan ayat bacaan yang menjadi bahan kita untuk merefleksikan diri di ibadah malam hari ini, di kunci tahun ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ayat-ayat dalam Bilangan 14 ayat 1-38 yang tadi sudah disampaikan, sudah dibacakan. Ini bicara mengenai kisah di mana Israel mau memasuki musim yang baru. Masa yang baru. Tahun yang baru. Tempat yang baru, saudara. Di tahun yang baru, di tempat yang baru, di masa yang baru selalu ada. Ada apa? Ada peluang. Berarti kalau ada peluang, ada kesempatan untuk kita bisa merubah yang kurang baik di masa lalu menjadi yang baik. Ada apa lagi? Ada tantangan, ada rintangan. Sehingga bisa jadi di masa lalu yang oke, di masa depan juga kalau kita tidak berjaga-jaga, karena rintangan itu ada, karena tantangan itu ada, kita bisa salah melangkah. Dan di tempat yang baru, di tahun yang baru, di masa yang baru, juga ada apa? Ada janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Sebab kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti setia akan janjinya itu. Bahkan saya selalu berkata, gak usah kita klaim-klaim janji Tuhan lah. Tuhan itu kalau udah janji kepada kita, pasti akan ditepati.
selama kita yang terikat perjanjian dengannya juga mentaati janji yang kita ikrarkan kepada Dia. Di Alkitab kita ini banyak janji Tuhan, tapi perhatikan, janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang di Alkitab itu juga disertai syarat agar janji itu bisa tergenapi yang harus dilakukan oleh orang-orang di dalam Alkitab ini. Jadi saudara, kalau kita ngerjakan bagian kita, maka Tuhan gak usah diklaim, gak usah diingatkan, Dia pasti akan tepati janjinya juga. Maka saudara, sebentar kita akan masuk di masa yang baru, tahun yang baru. Mungkin beberapa kita juga akan bekerja di tempat yang baru, tinggal di rumah yang baru. Ada motivasi baru, ada refreshing yang luar biasa karena kita akan menghadapi sesuatu yang baru. Saya sendiri meskipun itu mestinya tidak boleh ya, karena ya setiap hari harus sesuatu yang baru gitu ya. Nggak usah nunggu tahun baru ya. Tapi tetap aja sebagai manusia yang ya punya banyak kelemahan, setiap memasuki tahun yang baru itu ada aja pengharapan yang baru. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, di Bilangan 14 tadi Israel yang akan masuk tempat yang baru yakni tanah perjanjian. Israel yang akan masuk di tahun dan masa yang baru. Setelah ratusan tahun mereka ada di Mesir sebagai budak. Mereka lahir, beranak pinak, hidup dalam budaya Mesir. Kemudian mereka sudah keluar selama beberapa tahun di padang gurun. Ya. Mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di padang gurun. Mereka ada di tempat di mana mereka segera akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Dalam ayat-ayat yang dibaca tadi, Israel gentar, Israel takut. Ketika Musa mengutus 12 pengintai, 10 pengintai yang kembali menceritakan hal-hal yang negatif yang membuat bangsa Israel gentar, takut masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 pengintai yang kita tahu namanya Kaleb dan Joshua, yang mengkisahkan, yang menyaksikan hal yang lain. 2 orang ini yang punya iman luar biasa. Kalau kita membaca saudara, Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Dikatakan di sana saudara, bahwa orang-orang yang disebut dengan 10 pengintai itu menceritakan yang buruk tentang orang-orang yang ada di tanah perjanjian itu. Oh, mereka raksasa-raksasa, mereka keturunan enak, kita bisa dimangsanya, kita jadi makanan mereka. Meskipun mereka ceritakan tempat itu penuh madu dan susu dan lain sebagainya, tapi cerita yang indah-indah itu tertutupi oleh hal-hal yang dilebaikan oleh 10 pengintai ini, sehingga orang Israel kebanyakan akhirnya gentar. Mungkin ada raksasa di sana. Keturunan enak seperti Goliat itu memang tingginya, besarnya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada manusia-manusia biasa. Tapi berapa banyak sih raksasa di sana? Ini kan seperti ketika orang Israel, tentara Israel dan bahkan Raja Saul yang memimpin peperangan itu gentar hanya menghadapi 1 orang yang namanya Goliat. Padahal meskipun itu besar sekali si Goliat, kalau dihadapi 10-20 orang mestinya juga hancur juga. Tapi gak ada yang berani menghadapi Goliat. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, memasuki tahun yang baru pasti ada yang disebut ketidakpastian yang diracuni oleh dunia ini. Masuk sebentar tahun yang baru, dunia mulai memberikan kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan, sehingga kita yang mau masuk tahun yang baru ini menjadi merasa sesuatu yang di depan itu tidak pasti. Ya, memang tidak pasti, gak ada yang tahu hari depan itu seperti apa. Tapi kalau kita terus memikirkan hal ini, menghidupi hal ini yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita ketika menatap tahun yang baru itu adalah ketidakpastian, maka hidup kita masuk tahun yang baru pasti akan tidak pasti terus, saudara. Tapi meskipun ada ketidakpastian di tahun yang baru, percayalah di sisi lain kita memiliki Tuhan yang pasti, saudara. Ketidakpastian itu diberikan oleh dunia. Dunia mencemari kita dengan cerita-cerita yang membuat kita akhirnya mengkhawatirkan sesuatu. Dunia mencemari kita dengan berita-berita ketidakpastian. Tapi kita di sisi lain punya Tuhan yang pasti.
Rancanganku padamu bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Tuhan berjanji, janjinya itu pasti. Aku tidak akan pernah membiarkanmu tergeletak anakku. Sekalipun kau lewat lembah kelam, aku akan selalu menolongmu. Aku ada bersamamu. Aku adalah Allah yang Immanuel. Kalau kau butuh sesuatu, bilang sama aku. Itu janjinya. Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti. Kekasih Tuhan, kita punya Tuhan yang pasti. Ya, dunia berusaha mengkotori kita, mengkamiri kita dengan cerita-cerita yang membuat ketidakpastian itu sepertinya akan terjadi. Tapi satu sisi kita juga punya Tuhan. Sekarang di posisi di akhir tahun ini, mau masuk di tahun yang baru ini, bagaimana posisimu? Apakah lebih mempercayai dunia yang mengkotori kita dengan ketidakpastian, atau mempercayai Tuhan yang memberikan janji yang pasti karena Tuhan sudah teruji? Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Kaleb dan Yosua percaya pada janji Tuhan. Bahwa janjinya kepada Israel akan kuberikan. Itu sudah diucapkannya dulu kepada nenek moyang Israel, Abraham. Pergi, tinggalkan kaum keluargamu. Akan kuberikan sebuah tempat yang penuh dengan madu dan susu. Orang-orang yang hidup di momen bilangan 14 ini, itu orang-orang yang hidupnya ratusan tahun setelah Abraham terima janji ini. Memang sangat manusiawi mereka akhirnya tidak terlalu yakin dengan janji Tuhan itu. Tapi saudara, sebelum momen bilangan 14 ini, ada waktu di padang gurun itu, mereka sudah melihat penyertaan Tuhan kan? Bagaimana tentara Mesir dengan segala artilerinya, kavalerinya mengejar mereka, ingin membunuh mereka. Tapi mereka semua tenggelam di Laut Merah itu, di Laut Teberau itu. Israel selamat. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Di padang gurun mereka mulai berkeluh kesah, haus, dahaga, lapar. Tuhan berikan air, Tuhan berikan roti mana dari surga. Bahkan mereka tidak perlu kepanasan berjalan siang hari di padang gurun. Mereka tidak perlu kedinginan di dinginnya malam di padang gurun. Kenapa? Di atas mereka kalau siang ada tiang awan sehingga selalu teduh, adem. Di malam hari selalu hangat, terang karena ada tiang api. Bagaimana Tuhan sebelumnya menampakkan diri kepada Israel di atas gunung Sinai. Semua itu dirasakan oleh orang Israel. Mereka sebenarnya meskipun tidak mendapatkan janji langsung yang diberikan Tuhan kepada Abraham nenek moyang mereka yang hidupnya ratusan tahun sebelumnya, tapi mereka sudah dengan kasat mata melihat bahwa Tuhan yang berjanji kepada nenek moyang mereka Abraham itu sudah melaksanakan janjinya paling tidak selama mereka keluar dari Mesir dan sampai di titik bilangan 14 ini. Tapi Israel mudah melupakan kemurahan hati Tuhan itu. Dan lebih menerima rasa ketakutan yang akhirnya membuat mereka binasa. Mereka tidak terlatih di padang gurun tapi terpelihara. Mereka tidak punya kemampuan berperang tapi melawan bangsa yang mereka lewati. Semua bangsa kalah dengan begitu mudahnya. Mereka dijagai, dilindungi Tuhan secara sempurna. Makan, minum, terpelihara. Bahkan tidak ada kita baca dalam Alkitab, mereka kelaparan, mereka kehausan. Bahkan pakaian mereka sampai rusak. Penyertaannya di padang gurun atas bangsa Israel begitu sempurnanya. Tapi mereka lupa bahwa mereka sudah mengalami itu. Ketika berita ada raksasa, ketika berita bahwa orang-orang di dalam tanah perjanjian itu kuat-kuat, bangsa yang mengerikan, mereka gampang melupakan bahwa mereka punya Tuhan yang sudah memelihara mereka sebelumnya. Sehingga penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka di masa lalu mereka anggap itu sia-sia. Mereka gak ingat-ingat lagi. Sehingga menghadapi tantangan baru mereka gampang takut.
takut, menghadapi masalah baru membuat mereka mudah gentar. Mereka tidak pernah belajar mensyukuri apa yang sudah mereka lalui selama ini. Banyak kita, maafkan saya, mungkin banyak di antara kita yang seperti itu. 2 tahun, saudara, kita sudah lewati pandemi ini. Maret khususnya nanti di tahun depan, 2 tahun. Tapi Desember, kalau kita lihat COVID-19 mulai mewabah di Wuhan di Desember 2019, berarti sudah 2 tahun. Kita melewati masa di mana seluruh dunia mengalami pandemi. Budaya berubah. Sekarang ini semuanya serba digital, saudara. Gereja juga berubah. Gereja sekarang hari Minggu, di gereja, di gedung gereja relatif lebih sepi. Karena orang lebih banyak beribadah online. Kita sudah berusaha beradaptasi, melewati 2 tahun ini, lewat suka, lewat duka. Ketika varian Delta menyerang Indonesia dengan luar biasa beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu ingat ceritanya, rumah sakit full. Sampai orang yang punya sakit lain yang bukan sakit COVID, yang sakit biasa saja, misalnya yang mau cabut gigi, itu mikir panjang kalau mau cabut giginya, saudara. Mau ke rumah sakit takut nanti ketular sama orang-orang yang positif COVID. Mau ke klinik gigi saja juga mikir. Jangan-jangan juga ada orang yang sakit gigi yang sedang positif. Padahal sakit gigi itu luar biasa. Tapi orang lebih memilih untuk sakit gigi daripada harus ke dokter. Karena apa? Karena mengerikannya di bulan-bulan kemarin itu. COVID yang tadinya kita anggap sambil lalu saja. Yang mati juga ada sih, tapi gak kita kenal. Tiba-tiba orang terdekat kita satu demi satu ada yang mati. Dari yang tadinya orang yang di luar lingkungan kita, di luar lingkaran kita, sampai orang terdekat kita. Sehingga di hari-hari itu yang mati, yang sakit, yang terkapar di meja operasi, itu orang-orang yang benar-benar kita kenal secara pribadi. Puji Tuhan kita sudah melewati semua itu. Kalau ada duka cita di masa lalu, orang-orang yang terdekat kita yang kita cintai mati, kita sudah bisa lewati. Kalau kita diselamatkan, kita mengalami mujizat kesembuhan, itu pun sudah kita saksikan. Bapak Ibu, kita pernah melewati masa yang berat dan di depan itu ada masalah berat yang diberikan oleh dunia. Sehingga kita mestinya dengan punya pengalaman di masa lalu, itu bisa menghadapinya dengan lebih bijaksana lagi. Karena Tuhan yang memelihara kita di masa lalu, Tuhan yang sama juga akan memelihara kita di masa depan. Jika kita seperti masa lalu mengandalkan Tuhan, di masa depan juga mengandalkan Tuhan. Jika kita setia padanya, Ia juga pasti jauh lebih setia kepada kita. Maka jangan berpaling pada Tuhan. Maka di kunci tahun ini bersyukur kepada Tuhan, saudara. Buat apapun yang terjadi atas hidup kita. Meskipun berat, meskipun habis-habisan. Saya dapat cerita beberapa dari orang yang berkata bahwa di tahun ini semuanya habis, bisnisnya habis. Bahkan untuk hidup sehari-hari aja sudah sulitnya begitu rupanya. Mungkin memang seperti itu yang dialami. Tapi perhatikan, meskipun seperti itu yang kita alami, tapi faktanya kita bisa melewati meskipun dengan sangat-sangat sederhana, sangat-sangat terbatas. Lewati penderitaan, kita masih bisa lewati semua itu. Lewati kesusahan, kita bisa lewati semua itu. Lewati sakit, penyakit, kemiskinan, kita masih bisa lewati semua itu. Bukankah itu kemurahan Tuhan atas kita? Kau masih bisa nafas, bukankah itu anugerah dan janjinya selama kita nafas, artinya hari esok selalu ada. Ketika Tuhan izinkan dunia ini hancur oleh air bah, ketika Nuh yang tadinya tinggal di satu komunitas manusia yang banyak besar, banyak keluarganya, tiba-tiba hanya tertinggal dengan 7 orang sanak keluarganya. Dengan dia hanya 8 orang. Tuhan bilang, lihat loh, kutaruhkan busurku di langit.
Sehingga akhirnya ada orang bijak berkata, selalu ada pelangi sehabis badai. Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan selesainya masalah COVID ini. Apakah sampai nantinya? Andai kata sampai nantinya ketika Tuhan datang itu masih terjadi pandemi ini, saudara percayalah Tuhan tidak akan biarkan kita sendirian. Tapi kalau Tuhan nanti datangnya masih lama, percayalah ada waktunya juga kita bisa bereskan semuanya ini. Tapi kita harus hadapi dulu bersama dengan Tuhan masalah ini. Jangan pernah putus asa. Jangan gampang khawatir, jangan gampang takut. Kalau orang takut, orang khawatir, itu di benaknya tuh negatif semuanya, di pikirannya negatif semuanya. Kalau sudah negatif, Satan itu ambil peluang, saudara. Dia akan meracuni pikiran kita, meracuni hati kita, sehingga apa yang tadinya nggak pernah kita pikirkan untuk berbuat sesuatu yang menyakitkan orang lain, melukai hati orang lain, sesuatu yang jahat itu pasti akan kita lakukan. Kenapa? Karena kita menaruhkan yang negatif di pikiran, di hati kita, dan Satan selalu melihat peluang itu dan tidak akan meninggalkan peluang itu. Terlebih yang menaruhkan negatif di pikiran dan hatinya adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saudara atau saya. Jadi kekasih Tuhan, kalau Tuhan sudah lewati, mampukan kita lewati 2 tahun ini, masakan Tuhan tidak akan sertai kita untuk bisa melewati segala tantangan, rintangan, cobaan, apapun itu sebutannya di masa depan atau di tahun yang baru ini. Tapi juga jangan jadi jumawa. Jangan terlalu sombong. Ingat, kita bisa lewati 2 tahun ini karena Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan. Maka teruskanlah hidupmu mengandalkan Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Pegang tangan Tuhan, jangan lepaskan tangan Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Matamu hanya tertuju memandang wajahnya. Sehingga hidup kita selangkah demi selangkah kita melangkahkan kaki kita di jalan yang memang Tuhan kehendaki untuk kita berjalan di atasnya. Saya banyak melihat orang-orang sekitar saya habis. Nyawanya habis, mati, meninggal. Bisnisnya habis, jadi susah, kekurangan dan lain sebagainya. Tapi saya selalu mengatakan kepada semua yang saya kenal, kepada saudara di ibadah yang luar biasa ini, Tuhan pasti akan memulihkan kita semuanya. Kalau kita bisa habis kemarin karena kebodohan kita, bertobat saudara. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kau kemarin punya, sekarang gak punya, sekarang hilang, itu karena kau selama ini hanya bekerja mengandalkan kehebatanmu semata. Minta ampun sama Tuhan dan jangan ulangi lagi. Ke depan ini meskipun hanya sedikit yang kita punya, mulailah mengandalkan Tuhan. Berserah sama Tuhan agar yang sedikit ini ketika kita olah, kita kerjakan, kita berusaha untuk maksimalkan agar bisa berganda. Itu karena Tuhan akhirnya terjadi. Jadilah pribadi yang saya selalu berkata, jangan pernah menganggap dirimu rendah. Dan jangan pernah juga membiarkan orang menganggap diri kita rendah. Kau spesial. Kalau kemarin kilaf, kemarin salah, kemarin berantakan, minta ampun, bertobat sama Tuhan agar di tahun yang baru nanti kita hidup menjadi lebih daripada seorang pemenang. Gak selamanya roda itu ada di bawah. Dan kalau saudara saat ini ada di atas, ingat, ada kemungkinan juga roda akhirnya berputar ke bawah. Artinya kita jangan terlalu memegang dunia ini. Dunia ini fana. Salomo orang terkaya itu berkata, di atas kolong langit ini, di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Jadi kekasih Tuhan, tahun yang kita lewati ini, itu bisa kita lewati karena kemurahan hati Tuhan. Dan di tahun yang akan datang, yang akan kita lewati ini, seberat apapun tantangannya, akan bisa kita lewati jika kita terus mengandalkan Tuhan. Entah itu resesi ekonomi, entah itu COVID-19, Omikron atau varian-varian lainnya yang lebih mengerikan,
Saya baca artikel beberapa hari yang lalu, ada di sebuah negara, WHO sampai mengirimkan beberapa tenaga ahlinya, karena ada kematian yang sangat mendadak. Ada virus baru, ada suatu kejadian yang extraordinary sehingga menarik perhatian WHO, Badan Kesehatan Dunia, untuk mengirimkan orang-orang ke sana karena dalam waktu yang singkat, saya lupa negaranya. Ya, Bapak bisa browsing aja di internet. Baru beberapa minggu ini. Jadi ada sekian jumlah penduduk di negara itu tiba-tiba mati. Bukan karena COVID. Ada sesuatu yang lain. Saya nggak tahu apa. Apakah itu bisa menimbulkan satu permasalahan baru? Virus baru? Tapi dengarkan saya. Percayalah Tuhan akan pelihara kita. Bahkan perubahan yang akan terus kita harus lakukan. Kita ini diberikan hikmat marifat. Ada nafas hidup yang Tuhan berikan dihembuskan ke hidup kita. Sehingga kita ini bisa sama seperti Allah. Maka kita mestinya bisa beradaptasi, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang kaku. Hari-hari ini Bapak Ibu harus lebih fleksibel lagi. Supaya Bapak Ibu bisa beradaptasi menghadapi situasi kondisi yang sedang terjadi atas dunia ini. Berat. Ya, saya akan akui, berat memang ke depan. Tapi pasti bisa kita lewati. Jika kau, jika aku bersama dengan Dia. Jadi, kalau semua kemarin bisa kita lewati bukan karena kehebatan kita. Karena Tuhan yang tolong. Maka ketika kita terus berharap pertolongan Tuhan terjadi atas kita di sepanjang masa depan, maka penyertaannya tentu akan sempurna juga atas kita. Milikilah iman seperti Joshua dan Kaleb. Yang meskipun mereka berdua sama-sama melihat ada raksasa di tanah perjanjian. Tapi mereka mengingatkan bangsa Israel, kalian gak boleh takut. Tuhan tuh udah berjanji kepada kita. Tanah itu sudah diberikannya pada kita, maka jangan gentar. Kita lawan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan di pihak kita. Tanah itu akan kita rebut menjadi warisan bagi anak cucu kita. Kurang lebih itu kalau saya bahasakan pakai bahasa kekinian. Apa yang dibacakan tadi dalam Bilangan 14, yang terucap dari mulutnya Kaleb, yang terucap dari mulutnya Joshua, yang berbeda dengan 10 pengintai lainnya. Maka di tahun ini, saudara, seberat apapun tantangan di depan, milikilah iman itu. Masalah besar menanti, iya. Situasi tak menentu yang mengintai di tahun depan, iya. Tapi percayailah dan punyailah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia pernah berkata, iman sebesar biji sesawi saja, bilang gunung beranjak, gunung pasti beranjak. Saudara tidak dituntut untuk memiliki iman besar. Kalau memiliki iman besar itu pasti jauh lebih keren. Tapi mulailah paling tidak beriman untuk hal-hal yang kecil saja dulu. Milikilah iman sebesar biji sesawi saja. Tuhan, di akhir tahun ini aku joplos gak punya pekerjaan. Di akhir tahun ini semua yang kumiliki hilang karena memang kebodohanku. Aku salah prediksi, aku terlalu sombong. Aku gak bertanya kepadamu sehingga semuanya hilang. Tuhan, aku tahu ini semua hilang karena kebodohanku. Aku minta maaf Tuhan. Aku melupakanmu. Tapi aku punya iman Tuhan. Kalau aku bertobat, pertama dosaku. Kau pernah berkata, dosa yang merah seperti kermizi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan buat putih seperti bulu domba. Ampuni dosaku ya Tuhan. Dan sekarang yang tersisa di tabunganku hanya sejumlah ini Tuhan. Secara hitung-hitungan bisnis bahkan untuk makan sehari-hari aja itu tinggal tunggu hari. Apalagi kalau dijadikan modal, maka jangan-jangan besok pun aku tidak bisa makan. Tapi aku percaya, aku beriman kepadamu. Dengan yang sedikit ini, Tuhan akan pulihkan aku, rumah tanggaku, kehidupanku. Sehingga di tahun depan, dari modal yang kecil ini, aku bisa jadi berkat bagi banyak orang. Maka ketika kita andalkan Tuhan, mulai melangkah, jangan pakai otak kita semata lagi, tapi andalkan Tuhan. Hidup benar.
Andalin Tuhan, bukan ngandelin manusia lagi. Lihat apakah Tuhan tinggalkan saudara dan biarkan saudara sampai tergeletak. Tidak akan. Dalam pengalaman hidup saya secara pribadi, Tuhan menyertai. Di umur saya ini sudah cukup banyak pengalaman hidup saya mengandalkan Tuhan. Kalau mau dijujur-jujurin, ya hanya kemurahan Tuhan saja. Tapi saya percaya itu. Kenapa? Karena saya mengintrospeksi diri saya. Ada salah gak gue ya? Gue buat yang sesuatu yang nyakitin hati Tuhan gak ya? Buat dosa gak ya? Ketika saya jujur menilai diri saya ini kayaknya on the track gitu ya. Ya udah. Sepahit apapun yang harus dihadapi di depan, lewati. Tuhan pasti akan pelihara. Jadi bangunlah imanmu lewat perenungan firman Tuhan. Sebab iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kemarin kau gak punya iman seolah-olah kau memang salah karena kau gak punya iman yang benar. Itu karena saya berani yakin kau gak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kau beribadah mungkin cuma seminggu sekali, maka tahun depan coba jangan beribadah cuma seminggu sekali. Beribadahlah setiap saat kepada Tuhan. Ibadah, avadah dalam bahasa aslinya, itu adalah melayani. Jadi melayani Tuhan bukan cuma hari Minggu ke gereja, tapi melayani Tuhan setiap saat. Dalam bahasanya Paulus, aku mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka ketika kita seperti itu, kita akan diberkati Tuhan. Maka milikilah iman yang benar. Jadikan itu Alkitab ini seperti apa ya? Makanan pokok kita, 4 sehat 5 sempurna itu. Kebutuhan primer kita di atas segala-galanya supaya iman kita tumbuh. Iman yang dewasa, iman yang sempurna, iman yang baik itu pasti akan mempengaruhi sepak terjang kita di sisa hidup ini, saudara. Dan juga di malam hari ini, belajarlah bersyukur kepadanya. Sebab seberdarah-berdarahnya saudara melewati tahun ini, kau masih bisa berdiri hari ini kan? Sepenuh-penuhnya kirbat yang terisi oleh tetesan air matamu, kau masih bisa ada detik ini kan? Jadi bersyukur kau masih bisa ada sampai saat ini. Meskipun tak punya apa-apa, tapi kau masih punya hidupmu. Dan hidupmu ini jauh lebih berharga dari apa-apa yang tidak kau miliki tadi. Maka sekarang persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Mulai berikan ini di ibadah ini. Di kunci tahun ini, persembahkanlah tubuhmu, hidupmu, sungguh-sungguh kepada Tuhan di tahun yang baru, mulai esok di awal tahun yang baru. Sepanjang sisa hidupmu dan hidupku masing-masing, entah kapan kita masih ditambahkan Tuhan usia di dunia ini. Setahunkah, sebulankah, seminggukah, 10 tahunkah, suka-sukanya Tuhan. Tapi seberapapun waktu yang masih Tuhan berikan kita untuk ada tinggal di dunia ini. Belajarlah menjadi manusia yang hidup mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah minta ampun atas salah kita di masa lalu. Kalau kita mulai mensyukuri apapun itu hari ini. Dan mulai mengandalkan Tuhan di sepanjang sisa hidup kita. Maka seperti akhirnya lewat kepemimpinan Yosua dan Kaleb, orang Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. 10 pengintai itu yang menceritakan hal-hal yang negatif yang membuat orang Israel kecut. Dan akhirnya bersama orang-orang Israel yang takut dan kecut itu, 10 pengintai itu mati di padang gurun. Mereka mestinya gak perlu 40 tahun mengembara di padang gurun, tapi Tuhan memang ingin memurnikan agar tidak ada orang yang disebut penakut. Agar tidak ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 10 orang pengintai dan semua Israel yang ketakutan menghadapi orang-orang enak di dalam tanah perjanjian mati di padang gurun. Hanya tinggal Joshua dan Kaleb yang sudah putih rambut, yang memimpin anak-anak Israel yang lahir di padang gurun, yang tidak
takut di momen bilangan 14 ini yang dibawa ke pemimpinan Yosua dan Kaleb. Mereka bawa masuk ke tanah perjanjian. Ketakutan itu gak ada guna. Masuki tahun yang baru dengan keberanian. Kenapa? Karena kau punya Allah yang maha segalanya. Semoga dipahami. Semoga memotivasi kita menjadi orang Kristen yang menatap tahun yang baru dengan yakin. Karena Tuhan pasti akan memelihara dan menjaga kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita boleh siapkan roti dan anggur untuk perjamuan Tuhan di malam hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Baik yang mengikuti ibadah online maupun semua kita yang ada. Imanis sungguh yang kita makan bukan lagi roti biasa, tapi adalah tubuh Yesus Kristus. Dan kita belajar di ibadah kunci tahun ini mensyukuri segalanya. Kita angkat roti ini dengan iman. Bersama saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa bilurnya Tuhan kami sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala kutuk penderitaan tidak lagi berkuasa atas kami. Termasuk setan, iblis, bahkan termasuk virus COVID-19, Omikron, dan nanti turunan-turunannya. Kami percaya tubuh kami dipulihkan Tuhan. Disembuhkan dari sakit penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Virus, bakteri tidak berkuasa atas kami. Kami dipulihkan sempurna. Di tahun yang baru ini, kami sehat sempurna. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus yang sudah memulihkanku sempurna. Makan dengan imanmu, saudara. Tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, angkat dengan iman. Anggur tinggi, imanis sungguh yang kita minum bukan lagi sirup, anggur atau apapun yang ada di tanganmu. Imanis sungguh yang kita minum adalah darah Yesus. Bersama saya dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib. Kami percaya Tuhan oleh setiap tetes darah Yesus kami sudah disucikan, dikuduskan. Kami percaya kami sudah diciptakan kembali baru. Mata kami suci kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka bisa dengar panggilan surgawi. Mulut lidah kami penuh kuasa. Sehingga apa yang kami doakan, yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami, kaki kami diberkati. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kemanapun langkah kami menginjak bumi, tanah bumi yang kami injak, tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus kami diciptakan kembali baru. Serupa segambar seperti Tuhan. Dan kami percaya lewat tubuh dan darah Tuhan yang kami nikmati, kami makan, kami minum dengan iman pada malam hari ini. Kami melewati tahun ini dengan sempurna. Dan kami akan memasuki tahun yang baru dengan penyertaan yang penuh dari sorga, dari Tuhan. Inilah darah Yesus Kristus. Kami percaya menyucikan kami, menguduskan kami. Minum dengan iman. Makasih Tuhan. Saudara yang sudah makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Sejenak saya ajak saudara untuk berdiam diri. Saudara boleh ambil waktumu yang terbaik, entah berdiri, entah duduk di tempatmu berada. Saya kepengen kita sejenak untuk membereskan semua yang ada di masa lalu kita. Sambil musik coba mengiringi dengan lagu yang lembut. Tundukkan kepala saudara, kalau tidak keberatan, taruh tangan kananmu di dada. Hanya kau dan Tuhan saja. Kita sejenak untuk ambil waktu untuk membereskan segala yang salah di masa lalu. Bapak Ibu yang taruh tangan kanan di dada, kekasih Tuhan, dengarkan ini. Yang paling tahu dirimu adalah dirimu sendiri. Kau belok kiri, kau belok kanan, kau melangkah cepat, kau berlari, kau berdiam. Yang paling tahu sebenarnya hanya kau dan Tuhan saja. Maka saat ini di hadapan Tuhan, apa yang kau lakukan di tahun yang akan kita lewati ini? Dari
Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini, apa yang sudah kau lakukan? Saat ini di hadapan Tuhan, kalau kau setelah jujur, merasa ada hal-hal yang kau perbuat yang salah, yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga membuat kondisi hidupmu dan keluargamu hari ini seperti ini, maka minta ampun sama Tuhan. Saya hanya berkata, mengutip firman Tuhan, bahwa jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Dosa yang merah seperti kermiji akan Tuhan buat putih seperti salju, dan akan dibuang semua dosa itu ke tubir laut yang paling dalam, tidak diingat-ingatnya lagi. Itulah Tuhan kita. Maka jangan masuk tahun yang baru dengan beban dosa itu, atau masih pelihara dosa itu, atau masih menikmati dosa itu. Ya, tidak. Kalau kau sudah menikah, setialah dengan pasangan nikahmu. Kalau kemarin kau kilaf, biarlah kemarin. Bereskan dengan pasanganmu. Andalkan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan tidak ulangi lagi perbuatan salahmu itu. Setia sampai akhir kematian memisahkan kita. Kalau karena perbuatanmu yang salah sehingga usahamu berantakan, pekerjaanmu berantakan, sehingga kau sekarang ini tidak punya pekerjaan, kau bahkan untuk hidup sehari-hari saja sulit. Coba saudara, gak mungkin ada asap tanpa adanya api. Coba ingat-ingat kenapa bisa begini. Memang Tuhan bisa izinkan terjadi. Tapi seringkali sesuatu yang buruk terjadi karena kesalahan kita. Dan masalahnya banyak orang yang mengalami hal yang buruk itu tidak menyadari atau tidak mau menyadari bahwa hal yang buruk terjadi itu karena kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, kalau saudara sudah sadar, minta ampun sama Tuhan yuk. Kau berdoa dari hatimu yang terdalam. Ampuni salahku Tuhan. Dengan bahasamu sendiri, kau yang paling tahu masalahmu itu apa. Cerita sama Tuhan. Saya berikan kesempatan buat saudara. Kalau sudah beres, percayalah hidupmu ke depan akan jauh lebih baik ketika kau mengandalkan Tuhan. Kalau kau punya salah, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan simpan akar pahit, sakit hati, luka batin. Bereskan segera. Kalau kau masih simpan, itu akan menghalangi berkat Tuhan yang akan diberikannya di tahun yang baru ini kepadamu. Percayalah saya. Tuhan tuh bukannya nggak sayang sama saudara. Tuhan tuh bukan tidak memberkati kita, tapi sayangnya berkatnya itu tidak bisa kita rasakan karena kau yang menghalangi sendiri dengan simpan akar pahit, sakit hati, luka batin itu. Maka bereskan, berdamai dengan orang lain, ampuni orang lain. 70 kali 7 pengampunan itu harus diberikan, bahkan musuhmu pun kata Tuhan Yesus harus kau ampuni. Kalau kau sudah bereskan itu, maka Tuhan memandangmu seindah dia memandang bunga bakung di padang yang kata Tuhan keindahannya jauh melebihi pakaiannya Salomo. Di mata Tuhan kau sekarang ini spesial. Maka kalau kau di mata Tuhan sudah spesial, maka yang spesial-spesial akan diberikannya padamu melimpah di tahun yang baru ini. Nah sekarang kalau saudara sudah bereskan segala masalahmu yang kau sadari hari ini, tataplah hari esok. Di tahun yang baru, tahun 2022. Coba dengan kata-katamu, dengan bahasamu sendiri berkata kepada Tuhan, aku mempercayakan hidupku di 2022 di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ayo berdoa. Malam hari ini sebelum kita sebentar lagi masuk di tahun yang baru itu, pasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan janjilah kau mau hidup di jalannya Tuhan. Kalau kau sudah lakukan, maka percayalah Tuhan pasti akan menjaga kita dengan sempurna. Kalau kau sudah lakukan semua itu, sekarang pegang tangan orang-orang di sekitarmu, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, kakakmu, adikmu. Kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Saling memaafkan saat ini. Say sorry kepada orang-orang yang terdekatmu ini.
dan sama-sama berjanji untuk saling mengingatkan dan menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun yang baru. Kalau keluargamu sudah solid, sudah seirama dalam langkah, senada dalam pemikiran, hanya dibutuhkan 2 orang untuk sepakat, maka Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab. Kerjakan itu dan ujilah aku, kata Tuhan. Kalau kau sudah kompak secara keluarga, maka 2022, meskipun dunia berantakan, itu kan tahun kemenangan, tahun pemulihan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Dan sebentar saudara, sebelum kita akhiri, saya mengajak kita untuk memberikan persembahan korban syukur kita di tahun ini. Kita ada ibadah kunci tahun. Biar bagaimanapun kita sudah lewati tahun-tahun ini dengan beratkah, ringankah, tapi semua bisa kita lewati karena Tuhan kan. Maka kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan syukur akhir tahun saudara. Mungkin juga beberapa saudara karena esok tidak bisa mengikuti ibadah, ingin juga memberikan persembahan buah sulung saudara untuk tahun yang baru. Jadi masuk tahun yang baru, berikan buah sulungmu, persembahan buah sulungmu kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga tentunya. Beri yang terbaik. Di layar akan ada muncul nomor rekening gereja dan juga ada QR barcode kris di mana saudara bisa menitipkan berkat persembahan syukur saudara kepada Tuhan lewat gereja kami. Dan kami akan kelola dengan baik. Silakan, beberapa saat saya berikan kesempatan saudara untuk menabur. Takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih buat persembahan saudara. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kunci tahun kita. Besok akan ada ibadah secara online. Jadi Bapak Ibu yang ikut ibadah kunci tahun di gereja ini, besok tidak ada ibadah. Kita akan ibadahnya secara onsite di hari Minggu tanggal 2 Januari. Dan 1 Januari akan ada ibadah hanya secara online via YouTube dan juga via Facebook di jam pagi ya, jam 11 ya, seperti ibadah hari Minggu. Dan kita akan ibadah ketemu di hari Minggu. Saya undang saudara yang ada di Serpong dan sekitarnya untuk beribadah mengucap syukur kepada Tuhan buat tahun yang baru di tanggal 2 Januari bersama di gereja ini. Dan kita akan coba memulai tantangan hidup di 2022 dengan terlebih dahulu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tundukkan kepala, kita bersyafaat sebelum kita terima berkat dari Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah dengarkan pesan Tuhan buat kami bersikap memiliki iman yang luar biasa seperti Joshua dan Kaleb. Iman yang besarnya hanya sebesar biji sawi itu bisa berdampak bahkan bisa memindahkan gunung. Kami mau memilikinya Tuhan. Sehingga seberat apapun tantangan, godaan, cobaan, halangan di 2022. Kalau kami punya iman seperti itu, kami percaya kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Tuhan ampuni salah dosa kami yang kami lakukan sengaja tidak sengaja. Secara pribadi kami sudah minta ampun kepada Tuhan. Sekarang ini secara korporat bersama-sama kami mohon Tuhan ampuni salah dosa kami di sepanjang tahun yang akan kami lewati ini. Kesalahan yang kami sengaja, kesalahan yang tidak kami sengaja,
niat jahat yang pernah terpikirkan, niat jahat yang bukan cuma terpikirkan, tapi kami juga buahi. Tuhan ampuni salah, dosa. Ampuni kami manusia yang hina ini, yang fana ini, yang selalu menyakitkan hati Tuhan. Kami berjanji Tuhan, pada kesempatan di kunci tahun ini, di kesempatan anugerah Tuhan kami bisa masuk di tahun yang baru. Kami mau jadi pribadi yang lebih menyenangkan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, sehingga mulai tahun baru ini yang kami pikirkan, yang kami isi di hati kami, yang kami ekspresikan lewat tindakan perbuatan kami, itu semuanya hanya yang menyenangkan hati Tuhan. Maka kami percaya kalau kami sudah kerjakan bagian kami, bagian Tuhan akan terjadi atas kami. Berkati bangsa negara kami Tuhan, berkati presiden kami, agar dengan lebih bijaksana, dengan roh takut akan Tuhan bisa membawa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, semakin besar di tahun yang baru di 2022. Berkati gereja-gerejamu Tuhan, sehingga gereja-gerejamu menghadapi situasi kayak apapun juga terus menjadi gereja yang jadi terang dan garam bagi masyarakat sekitarnya. Mampukan kami Tuhan, berkati kami, agar lewat berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, kami bisa terus jadi berkat bagi orang di sekitar kami. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami di 2022. Berikan kami hikmat-Mu, rema-Mu Tuhan, kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga kami bisa semakin menjadi manusia yang berdampak bagi dunia ini. Tentu kapasitas kami masing-masing berbeda, karena panggilan kami berbeda-beda. Tapi paling tidak Tuhan, dengan kami paham kami harus seperti apa. Di dalam kapasitas dan kemampuan kami ini, kami bisa menjadi manusia yang lebih menyenangkan hati Tuhan dan berdampak bagi sesama. Berkati gereja di belahan dunia manapun, terutama di gereja-gereja di Indonesia, di pelosok-pelosok Tuhan, agar semakin hari di tahun 2022 nanti semakin berdampak, semakin luar biasa, sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Dan pakai kami, komunitas kami, The Way, pelayanan digital ministry kami, yang mulai di Januari 2022 ini mulai membuat program-program yang lebih rasional, program-program yang lebih down to earth, program-program yang lebih memberkati, bahkan bukan saja untuk orang Kristen, tapi orang-orang yang bukan Kristen. Sehingga dengan konten-konten kami nantinya Tuhan, banyak orang kenal Tuhan Yesus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga siapa tahu ya Tuhan, satu di antara banyak mereka ada yang bertobat. Karena Tuhan katakan satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai. Itulah kerinduan kami, komunitas The Way ini Tuhan. Lewat program-program, lewat pelayanan digital nanti, ada pertobatan, ada kemenangan, ada pemulihan, sehingga akhirnya kami yang kecil ini bisa berdampak luar biasa bagi pekerjaan Tuhan, paling tidak dalam lingkup Indonesia. Jauhkan kami dari orang-orang jahat, para koruptor, teroris, apapun juga yang berusaha untuk mengganggu damai sejahtera, sukacita, ketentraman, keamanan di tanah air kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami doa di 2022, kami terjaga lewat perlindungan tangan Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus, bahaya apapun yang memang harus terjadi, kami bisa sikapi dengan bijaksana sehingga tidak akan ada korban yang banyak yang terjadi. Kami gerejamu berdoa bagi tanah air yang kami cintai. Kami lepaskan berkat kami buat Sumatera, buat Jawa, buat Borneo, buat Sulawesi, buat Nusa Tenggara, buat Bali, buat Papua, buat pulau-pulau lain yang kurang lebih ada katanya 14.000 sampai 17.000 pulau kecil di Nusantara ini. Tuhan berkati kami semua. Berikan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Kami mengasihi, mencintai Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami. Kami mungkin kehilangan 1-2 orang yang kami cintai di keluarga kami karena masalah COVID kemarin atau dengan masalah yang lainnya. Tapi kami belajar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami, keluarga inti kami Tuhan. Sehingga meskipun satu hilang, kami terus kokoh. Sehingga kami semua nantinya bersama orang-orang yang kami cintai bisa mengakhiri hidup kami di bumi ini dengan excellent. Yakni bukan cuma beragama Kristen, bukan cuma beriman kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi hidup kami sampai akhirnya nanti kami masing-masing bisa terus jadi terang, jadi garam, jadi kesaksian yang hidup, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami rindu nanti di sewaktu-waktu dalam kekekalan-Mu nanti. Kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai, berjalan beriringan dengan Tuhan, muka dengan muka.
Ampuni salah dosa kami. Di akhir tahun ini, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami imani sungguh. Dan di akhir tahun memasuki tahun yang baru, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya untuk-Mu. Pakailah kami sesuka-suka-Mu Tuhan. Pakailah kami jadi alat-Mu Tuhan. Kami milik-Mu, maka pakailah kami sesuka-suka hati-Mu. Haleluya. Biji mata Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ada di penghujung tahun ini, di penghujung tahun 2021. Kita sudah meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di 2022. Maka pergilah, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus. Ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, sehingga seperti tahun yang kita lewati ini kita bisa selamat, kita bisa survive di tahun yang kedepannya akan kita masuki. Kita pun akan diberkati lebih daripada seorang pemenang. Dan percayalah, mulai kunci tahun ini sampai nantinya Maranatha, Tuhan datang menjemput kita dan di bawahnya kita masuk ke dalam awan-awan kemuliaan dalam kerajaan surga kekal. Kita diberkati senantiasa. Haleluya. Yang diberkati dan percaya Tuhan katakan dengan iman. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat ibadah kunci tahun kita sudah selesai dan selamat bersyukuri tahun yang lewat. Masih ada beberapa waktu, beberapa jam sebelum kita kunci tahun. Maka setelah ibadah ini boleh saudara bisa saling berdoa, saling bersama-sama ya dengan orang-orang yang kau cintai, melewati, bereskan semuanya sehingga nanti ketika teng di tahun yang baru di 1 Januari 2022 kita semua sudah beres dengan masa lalu kita dan kita sama-sama menatap masa depan dengan yakin. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. God bless you all. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.